Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa calon guru sekolah dasar. Di pertemuan keempat ini, materi yang akan kita diskusikan adalah pembelajaran IPS di abad 21. Saya kira materi ini juga penting untuk Anda pahami. Materi ini akan membimbing Anda, mengarahkan Anda untuk menguasai kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh seorang siswa di abad 21 ini. Di mana saat ini siswa berada pada masa perkembangan yang sangat cepat atau era disrupsi. Oleh karena itu, maka siswa harus dipersiapkan sejak saat ini untuk menguasai keterampilan-keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk abad 21 ini. Bahwa proses pembelajaran yang harus kita lakukan dari masa lalu ke saat ini perlu ada suatu transformasi yang dilakukan. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, hanya guru mengajar dengan ceramah saja atau guru hanya memberikan buku teks saja kepada siswa, maka harus ditransformasikan dengan pembelajaran menggunakan teknologi. Sejak beberapa waktu terakhir, teknologi telah banyak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, maka teknologi harus menjadikannya sebagai sumber-sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah mengembangkan keterampilan yang dimiliki siswa menghadapi era revolusi. Ya, beberapa hal ini terkait dengan kompetensi-kompetensi yang bisa dikuasai oleh siswa. Seperti misalnya kreativitas, inovasi, mampu berpikir kritis, memecahkan permasalahan sosial, kemampuan berkomunikasi, dan juga berkolaborasi dengan siswa yang lain. Nah, kompetensi-kompetensi ini mendukung proses pengembangan diri siswa untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan global yang saat ini terjadi. Siswa diminta atau siswa harus memiliki sebuah kreativitas agar siswa mampu menciptakan inovasi-inovasi yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat di lingkungan sekitarnya. Berikutnya adalah penguatan pendidikan nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan global yang membawa kita tidak pada batas tertentu, ini tentu membawa perkembangan yang sangat pesat. Ya. Jadi budaya satu dengan budaya lain ini ini bisa keluar masuk, tetapi yang paling penting dalam pembelajaran ini kita harus menguatkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita, sehingga dengan nilai itu siswa akan terlindungi dari budaya-budaya yang tidak baik atau budaya-budaya negatif yang dapat membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Berikutnya adalah peningkatan profesionalisme guru dalam menggunakan berbagai macam kemampuan. Ya. Kemudian juga guru harus berperan tidak hanya sebagai fasilitator saja, tetapi guru juga harus mampu menjadi seorang evaluator, motivator, dan sebagainya. Sebagai motivator misalnya, guru harus mampu membangkitkan semangat anak-anak untuk mampu belajar dengan maksimal sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat terwujud. Dan berikutnya adalah pengembangan kurikulum IPS harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Nah, ini kita harus melihat bahwa kurikulum IPS ini sangat dekat dengan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sebagai guru dalam menyajikan pembelajaran abad 21 ini, kita harus mampu melihat
ya. Kemudian menggunakan berbagai macam perkembangan sosial yang ada di masyarakat. Tujuannya adalah agar siswa mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebaruan-kebaruan yang ada di masyarakat ini hendaknya menjadi satu langkah awal guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. Lalu apa saja kompetensi-kompetensi yang dapat dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran abad 21 ini untuk siswanya? Ada 5 kompetensi yang dapat dikembangkan. Yang pertama adalah kreativitas, yang dimana siswa mampu menciptakan inovasi-inovasi yang dapat dimanfaatkan dan dapat membawa manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Siswa juga bisa dibekali dengan kompetensi untuk bisa bekerja sama. Jadi guru dapat melatih siswa untuk membentuk kelompok-kelompok belajar yang harapannya dapat membangun sebuah kolaborasi kerjasama antar satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah berpikir kritis atau critical thinking, di mana siswa harus memiliki suatu kepekaan terhadap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Selain berpikir kritis, selain menemukan masalah-masalah, juga siswa harus mampu memecahkan masalah-masalah yang ada, ya, atau sebagai problem solver. Bagaimana siswa ini memiliki sebuah solusi atas sebuah permasalahan. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Di era saat ini komunikasi menjadi penting. Oleh karena itu siswa harus dilatih dan diberikan keterampilan untuk mengembangkan diri dalam mengembangkan komunikasi ini. Nah, bagaimana proses pembelajaran yang terintegrasi dengan kurikulum abad 21? Yang pertama, pembelajaran harus dilakukan secara integratif. Jadi, guru harus memaksimalkan bagaimana materi-materi pembelajaran ini terintegrasi dengan kebutuhan-kebutuhan lingkungan sekitar siswa. Jadi harus terintegrasi. Berikutnya adalah holistik. Jadi harus menyeluruh. Jadi pembelajarannya tidak boleh hanya sepotong-sepotong. Maka dalam mengembangkan materi, guru harus memberikan informasi-informasi yang utuh kepada siswa. Berikutnya adalah saintifik. Ini harus memenuhi unsur atau kaidah ilmiah, mulai dari tahapan merumuskan hipotesis, menyelidiki, sampai dengan melaporkannya kepada orang lain atau siswa yang lain. Berikutnya adalah kontekstual. Jadi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada saat ini, maka pembelajaran kontekstual dapat dilakukan untuk mengembangkan kurikulum abad 21 ini. Berikutnya adalah tematik. Jadi pembelajaran IPS di abad 21 tidak hanya mengajarkan soal ekonomi saja, tetapi bagaimana pembelajaran ekonomi juga bisa dikaitkan dengan sejarah, geografi, sosiologi, atau juga antropologi. Kemudian efektif, ini pembelajaran hendaknya tepat sasaran, ya, yang tidak membuang waktu yang banyak, dan sistematis pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian kolaboratif, jadi membangun kerjasama antar satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah berpusat pada siswa. Hendaknya dalam pembelajaran abad 21 ini siswa diminta untuk melaksanakan pembelajaran secara penuh. Jadi berbagai macam aktivitas-aktivitas yang dirancang oleh guru ini mendukung untuk pengembangan keterampilan abad 21 ini. Nah, bagaimana bentuk-bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar? Yang pertama, guru dapat melakukan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berbasis proyek, serta pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Jadi ini adalah salah satu bentuk-bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru
baik itu menjadi model, pendekatan maupun metode pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Keempat bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru ini tidak harus semuanya dilakukan, tetapi guru boleh memilih salah satu bentuk pembelajaran yang relevan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Demikian penjelasan singkat pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Anda memahami apa yang telah disampaikan. Silahkan lanjutkan pekerjaan Anda di pembelajaran berikutnya, kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan, dan juga silakan berdiskusi dengan rekan sejawat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.